Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat di pagi hari ini kita bisa bertalabul ilmi. Tak lupa kita iringkan salawat serta salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pagi ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik untuk kita bahas. 8 perkara bisa menghindarkan kita dari gangguan syaitan saat kita tertidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Sebab dengan tidur kita akan kembali sehat. Kita akan kembali kuat. Kita akan kembali segar dan kita bisa melakukan aktivitas baik itu ibadah ataupun mencari ma'isyah di dunia ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan adanya siang dan adanya malam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala buat cuaca keduanya berbeda. Malam cuacanya dingin. Cuacanya tenang sehingga memungkinkan untuk istirahat. Sementara siang terkadang panas dan terkadang susah untuk beristirahat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala gunakan siang itu untuk bekerja. Karena tidur adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka jadikan tidur itu sebuah ibadah. Jadikan tidur itu sebuah ketaatan dan taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi terkadang karena tidur itu adalah ahuhul maut, saudaranya kematian, yang kita tidak tahu apakah setelah bangun atau setelah tertidur kita akan terbangun, ataukah justru setelah tertidur kita tidak pernah bangun kembali. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya para ulama mengatakan sebenarnya seseorang itu meninggal di atas husnul khatimah, atau di saat, atau dikatakan su'ul khatimah, itu sebenarnya dilihat sebelum tidurnya. Kalau tidurnya dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidurnya dia, sebelum tidurnya dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, jauh daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah takdirkan setelah Anda tertidur dan tidak terbangun kembali, boleh jadi kematian Anda adalah su'ul khatimah. Akan tapi boleh jadi sebelum tidur Anda melakukan aktivitas ibadah. 8 perkara yang kita akan jelaskan. Kemudian Anda tertidur, kemudian Allah takdirkan Anda tidak bangun kembali. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kematian Anda kematian di atas husnul khatimah. Lalu apa 8 perkara itu yang bisa menjadikan penyebab kita terhindar dari su'ul khatimah? Karena kita tahu bahwa su'ul khatimah itu salah satu penyebabnya adalah godaan syaitan. Syaitan tidak ridha kalau ada anak Adam, manusia ini meninggal dalam posisi husnul khatimah. Makanya syaitan paling senang mendekati orang yang sedang sakaratul maut, agar mereka
meninggal tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 8 perkara atau mungkin saya katakan zikir-zikir atau ibadah-ibadah yang bisa menjaga Anda dari gangguan syaitan di tengah-tengah tidur Anda. Yang pertama, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berwudu. Dan itu berdasarkan riwayat yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Thumma taji' 'ala shikkil ayman wa qul Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi unzil wa bi nabiyyika alladhi ursil fa in mitta 'alal fitrah faj'al khunna akhira ma taqul." Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, apabila hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti wudu Anda untuk salat. Kemudian berbaringlah ke arah lambung kananmu. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika." Ya Allah, aku sandarkan seluruh perkaraku kepadamu. Dan aku fawadtu amri ilaika. Dan aku limpahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa aljahtu dhahri ilaika. Dan kusandarkan tulang punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaika. Ragbatan wa rahbatan ilaika. Harapan dan kecemasan aku serahkan kepadamu. La malja'a wa la manja minka, karena tidak ada jalan lari dan keselamatan kecuali kepadamu. Aku hanya beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, kepada nabimu yang kau utus, maka jika engkau meninggal dalam kondisi telah membaca doa ini, maka Anda akan meninggal di atas fitrah. Maka jadikanlah doa ini sebagai doa yang terakhir kau ucapkan sebelum tidurmu. Dalam riwayat, kalau Anda membaca doa ini, kemudian Anda mati, maka meninggal di atas fitrah. Tetapi kalau seandainya Allah bangunkan, maka Anda akan dibangunkan di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah berwudu. Berwudu adalah sunnah sebelum tidur. Bahkan lebih daripada itu, seseorang yang berwudu, kemudian dia tertidur atau tidur dalam kondisi suci, maka di sebelah kiri kanannya Allah Subhanahu wa taala akan utus malaikat. Kemudian malaikat ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap dia berbaring. Kemudian dia berguling ke kanan, malaikat sebelah kanan akan mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Apabila dia berguling ke arah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Rahmati orang ini. Artinya selama tidur, dia didoakan ampun dan dimintai rahmat Allah kepadanya. Dan ini sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka jangan sia-siakan amalan yang luar biasa, berwudu sebelum tidur. Berwudu itu tidak lama.
hanya sebentar. Tapi lihat faedahnya. Anda akan ditudurkan di atas ibadah. Dan kalau Anda bangun, Anda dibangunkan di atas kebaikan. Dan kalaupun seandainya Allah takdirkan Anda meninggal, maka Anda meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kau mati kecuali di atas Islam, di atas fitrah, di atas agama yang hak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nafdhu al-firash, mengebut tempat tidur dan membaca tasmiyah bismillah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasih, falyanfud firashahu bidakhilatin izarihi, fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi." Wa fi riwayati Muslim, "Wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu ala firashihi." Jika salah seorang di antara kalian beranjak ke tempat pembaringannya, hendaklah dia membersihkan tempat tidurnya dengan mengibaskan bagian dalam sarungnya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya. Dalam riwayat Muslim, sambil menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di atas kasur setelah Anda tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebagian para ulama mengatakan bahwa fungsi mengebut itu salah satunya adalah menghindarkan syaitan. Kita tidak tahu syaitan meletakkan sesuatu di situ. Kita tidak tahu syaitan yang mungkin diutus oleh para hasidin idza hasad, orang-orang yang hasad kepada kita, dengan cara mengirim sihir, mengirim santet, mengirim hal-hal yang bisa memadaratkan kita, dan diletakkan di atas kasur. Maka dengan cara mengebutnya dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi itu menghindarkan kita dari perkara-perkara yang buruk dalam tidur kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaklah disunnahkan seseorang berbaring ke lambung sebelah kanan, kemudian meletakkan tangan di samping ataupun di bawah pipinya sebelah kanan, berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita masjidaka fatawadda wudu'aka li shalah thumma taji ala syikil aiman." Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, kemudian setelah itu berwudu, maka kemudian baringkanlah miring ke sebelah kanan. Kenapa demikian? Sebagian para ulama salaf mengatakan supaya mudah untuk bangun. Karena kita tahu bahwa syaitan ketika mendatangi seseorang yang hendak tidur, kemudian dia tertidur, maka syaitan akan mengikat di tengkuknya 3 ikatan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqidu syaitan fi qafiyati ahadikum idh huwa nam thalatha uqadin." Apabila syaitan mendatangi orang yang tertidur, maka dia akan mengikat 3 ikatan di tengkuknya. Kemudian syaitan akan mengatakan kepada orang yang tidur ini, "Alaika lailun tawilun farqud." Malam masih panjang, teruslah tidur. Malam masih panjang, teruslah tidur. Maka terkadang kemudian ada orang-orang yang tergoda dengan syaitan, sehingga dia susah bangun. Susah bangun di pagi hari. Susah bangun di sepertiga malam. Susah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Maka untuk melawan daripada ikatan syaitan, supaya kita bisa bangun, maka perbaiki cara tidur kita. Salah satunya adalah dengan berbaring ke lambung kanan, dan itu akan memudahkan kita untuk bangun.
Sehingga ketika seseorang terbangun, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka akan hilang satu ikatan. Apabila berwudu maka hilang dua ikatan, apabila dia salat maka akan hilang seluruh ikatannya, sehingga dia terbangun di pagi hari dalam kondisi baik jiwanya, dan dia pun menjadi orang yang tahu langkah hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara perkara yang bisa menghindarkan dari syaitan saat tidur kita adalah membaca akhir daripada surah Al-Baqarah. Membaca akhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, man qara'a bil ayatayn min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca akhir daripada surah Al-Baqarah di sebuah malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia. Allah akan menjaga dia. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari gangguan syaitan. Maka ini juga penting, membaca dua akhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian yang nomor 5, mengusap seluruh badan. Setelah membaca muawwidhataini, dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, serta ditambah dengan Qul huwallahu ahad, sebagaimana riwayat Bukhari yang terdapat dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima Qul huwallahu wa Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW apabila beranjak ke pembaringannya, maka Nabi SAW setiap malam terkadang menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan setelah dia membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya sebisa mungkin dalam jasadnya, dimulai daripada kepala dan wajahnya, kemudian menyusul seluruh badannya, dan ia lakukan 3 kali. Tentu Nabi SAW ketika melakukan seperti ini, tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Karena yang dibaca adalah dua surat perlindungan, dan juga surat yang merupakan sepertiga dari Al-Quranul Karim, surah Al-Ikhlas. Dan kita tahu kalau kita membaca tentang keutamaan orang yang membaca muawwidhataini, maka akan terhindar dari seluruh musuh-musuh, baik dari luar ataupun dari dalam. Seperti musuh dari luar, dalam suratul Falaq Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Semua keburukan yang Allah ciptakan, Allah lindungi dari kita. Semua kejahatan di malam hari Allah akan lindungi kita. Semua hasad yang hasad, termasuk juga tukang-tukang sihir yang mengirim santetnya kepada kita, semua akan tidak berguna bagi orang yang tidur, karena orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jiwa yang mendorong untuk melakukan kejahatan, maka akan terhindar dari perkara yang buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, anjuran membaca surah Kursi. Anjuran membaca ayat Kursi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Suatu ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan, pembendaharaan zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba kemudian ada orang yang
mengendap-endap masuk ke Baitul Mal dan mencuri harta zakat tersebut, padahal belum dibagi. Maka Abu Hurairah menangkapnya, tapi orang ini kemudian mengeluh di hadapan Abu Hurairah dan mengatakan, saya orang miskin, anak saya butuh makan, keluarga saya butuh makan, dan begitu seterusnya. Maka Abu Hurairah pun kemudian melepaskannya. Keesokan harinya, maka dia datang dan mencuri lagi. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah dan beralasan dengan alasan yang sama sampai 3 kali. Tapi Abu Hurairah mengatakan, tidak, ini sudah yang ketiga kalinya. Aku akan laporkan kau kepada Nabi SAW. Maka orang ini mengatakan, ya Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepadamu, kalau engkau baca sebelum tidurmu, engkau tidak akan diganggu syaitan. Maka Abu Hurairah mengatakan, tentu, apa itu? Maka orang ini mengatakan, bacalah ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah pun melepaskan orang itu. Keesokan harinya kemudian dia bertanya, dan ditanya Nabi SAW, tahukah engkau siapa orang yang semalam kau tangkap, atau orang yang 3 hari kau tangkap berturut-turut, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, dzaka syaitan, itulah syaitan. Itulah syaitan. Shadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal ini dia benar, tapi dia seorang pendusta. Artinya dalam hal ini dia benar, arti ketika dia mengajarkan agar Abu Hurairah membaca ayat kursi sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Kata Rasul, untuk ini dia benar, tetapi syaitan adalah pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, disunahkan untuk membaca tasbih 3 kali. Untuk membaca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Dan takbir 34 kali. Jadi semuanya 100. Nabi SAW suatu ketika dilaporkan kepadanya bahwa putrinya Fatimah menghendaki pembantu yang bisa membantu di rumahnya. Kemudian Nabi SAW datang. Kemudian mendudukkan Ali radhiyallahu an dan juga putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiru, maukah aku habarkan kepada ma huwa khairun laki, sesuatu yang lebih baik bagimu wahai Fatimah. Maksudnya lebih baik daripada engkau meminta pembantu laki-laki atau perempuan. Di sana ada amalan yang jauh lebih baik daripada itu. Kemudian kata Nabi SAW, bertasbihlah kau kepada Allah sebelum tidurmu 33 kali. Bertahmid kepada Allah 33 kali. Bertakbir kepada Allah 34 kali. Maka kalau engkau membacanya, engkau akan diberikan kebaikan. Maka Ali radhiyallahu an, ketika mendengar amalan ini, maka Ali tidak juga meminta kepada Nabi SAW pembantu laki-laki dan perempuan, begitu juga Fatimah. Bahkan amalan ini terus dilakukan oleh Ali radhiyallahu an sampai pun ketika malam di mana terjadi peperangan Siffin, Ali tidak pernah meninggalkan dzikir ini. Kenapa? Karena tentu dzikir ini adalah dzikir yang membawa kebaikan saat orang tertidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah hendaklah seseorang membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketika seseorang hendak tertidur, maka jangan lupa berdoa kepada Allah dengan asmamu, wahai Tuhanku, aku menyandarkan sisi badanku, dan dengan asmamu pula aku mengangkatnya. Jika engkau mengambil nyawaku, ampunilah. Dan jika engkau melepaskannya, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga badan milik hamba-hambamu yang saleh ini. Artinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun harus Allah takdirkan kita meninggal, maka minta kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khatimah. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan setelah tidur, maka mintalah kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan dan gangguan daripada syaitanir rajim. Inilah 8 perkara yang bisa menjaga kita dari gangguan syaitan saat kita tidur atau gangguan-gangguan yang jahat, sehingga kita tidak tersakiti saat kita tidur dan kita dianggap beribadah dan mendapatkan pahala saat kita tidur. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita meninggal, maka Allah jadikan meninggal kita di atas husnul khatimah. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita masih hidup,
maka Allah jadikan hidup kita di atas hidup kebahagiaan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Baik Ustaz, terima atas paparannya. Dan sahabat semuanya, Ustaz didengarkan tadi pemaparan dalam beberapa ini yang Ustaz Abu Hurairah dengan judul 8 perkara terhindar dari godaan syaitan saat tidur. Yang insya Allah itu adalah satu berwudu sebelum tidur, lalu juga mengebut dan membersihkan tempat tidur dengan mengucapkan bismillah sebelum tidur, lalu juga berbaring sebelah kanan saat tidur. Lalu yang keempat, tidak lupa membaca surat Al-Baqarah di 2 ayat terakhirnya. Lalu yang kelima, juga meniup atau mengusap wajah dengan membaca surat 3 Qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Anas. Lalu juga membaca ayat kursi. Selanjutnya yang ketiga itu membaca tasbih, tahmid 33 kali, setelah takbir 34 kali, jadi kita 100. Dan yang terakhir itu membaca doa sebelum tidur. Begitu bermanfaat sekali materi ini, dan semoga sangat berguna bagi kita semuanya, sahabat semuanya juga bersama TV, karena kita pasti selalu tidur ya kalau malam, bahkan siang juga tidur. Alangkah baiknya jika kita mengetahui 8 perkara ini, semoga dengan 8 kali kita ketahui, kita bisa terapkan pada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga bisa menjadi suatu pengetahuan bagi kita semuanya, umat muslim dan umat muslimin dan muslimat. Baik, silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 706 bila Anda yang mendapat di sini, atau juga melalui melalui WhatsApp juga perlu. Dan berkenaan dengan 8 perkara ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, yaitu Ustaz, apa Ustaz? 8 perkara tidur ini Ustaz, apakah diterapkan hanya pada saat tidur malam saja, atau kadang-kadang kita ada juga kalau misalnya siang habis makan siang kita tidur juga Ustaz, itu harus diterapkan pada saat mau tidur malam saja atau setelah kita mau tidur Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tentu yang dimaksud 8 perkara yang kita jelaskan di pagi hari ini adalah terkhusus kepada orang yang tertidur di malam hari. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa syaitan itu beraksi kebanyakan di malam hari. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab." Wa min syarri ghasikin idza waqab artinya dari kegelapan malam apabila menutup. Artinya karena kejahatan syaitan menguat di malam hari. Kejahatan syaitan sangat menguat di malam hari. Di mana tukang-tukang sihir, mereka akan mengirim sihir di malam hari. Orang-orang yang jahat akan mengirim kejahatannya di malam hari. Makanya di malam hari itu tempat syaitan berkeliaran. Tempat di mana syaitan menggoda anak Adam. Makanya maksiat di malam hari jauh lebih banyak dibandingkan di siang hari. Sehingga kenapa kemudian doa-doa ini atau 8 perlindungan ini digunakan saat tidur malam. Karena biasanya tidur siang itu tidak lama. Kita sempatkan di saat-saat mungkin lelah kerja, lelah beraktivitas. Jadi yang dimaksud di sinilah tidur malam, karena itu yang paling bahaya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dari sunnah ini 8 perkara ini Ustaz yang agar terhindar dari gangguan syaitan saat tertidur. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Ustaz, apakah kalau misalnya Ustaz, ini kan ada 8 Ustaz ya, bagaimana kalau misalnya kita kaum muslimin sekarang bisa menerapkan di semua 8, atau misalnya tidak bisa semuanya, itu bagaimana Ustaz? Yang paling pertama gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau tidak bisa melaksanakan 8 perkara yang disunahkan atau dianjurkan ini, ya minimalnya mungkin kalau Anda tergesa-gesa sudah ngantuk sekali begitu ya, maka ambillah berwudu. Wudu yang paling penting. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah dengan membaca doa tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi kalau seandainya Anda bisa melakukan semuanya tentu lebih baik lagi karena lebih sempurna. Tapi terkadang ada orang-orang yang mungkin sudah terkalahkan kantuknya. Terkadang tidak sempat tidur. Tetapi jangan lupa juga membaca basmalah saat tidur. Dan minta kepada Allah kalau seandainya
dibangunkan, maka dibangunkan dalam kondisi baik. Kalau seandainya Allah wafatkan pun, maka wafatkan di atas husnul khatimah. Yang jelas bahwa jangan pernah melakukan aktivitas maksiat sebelum tidur. Terkadang banyak orang-orang yang kemudian di malam hari dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berzina, minum khamar, melaknat, menggibah, dan begitu seterusnya. Kemudian seorang tertidur tanpa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dikhawatirkan kalau seandainya dia terbangun, justru dia terbangun di atas kejahatan. Tapi kalau diwafatkan, dikhawatirkan dia wafat di atas su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ustaz, dari 8 perkara terhindar dari godaan syaitan Ustaz saat tidur, mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup sekali saat pertama sekali Ustaz. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sekali lagi kita kembali menasihati kita semuanya, termasuk saya pribadi. Jangan lalaikan urusan tidur. Jangan lalaikan urusan tidur. Berapa banyak orang-orang yang tertidur kemudian tidak pernah bangun kembali. Tahu-tahu dia terbangun. Di depannya 2 malaikat Munkar dan Nakir bertanya soal Tuhan kita, Nabi kita, dan agama kita. Lalu apa yang kita akan jawab? Oleh karena itulah, karena saat tidur kita tidak sadar. Terkadang kita bermimpi, dan mimpinya buruk. Dan itu adalah salah satu gangguan sihir. Maka ketika Anda terbangun karena mimpi buruk, maka segeralah Anda istighfar. Kemudian bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meludah ke kiri. Kemudian ganti posisi tidur. Ataupun terkadang ketika seseorang terbangun mungkin di sepertiga malam akhir, tanpa sadar mungkin dia awalnya hanya untuk mungkin kebelet kencing ataupun buang hajat, maka sempatkan berwudu. Sempatkan berwudu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ikatan-ikatan syaitan itu kemudian terurai. Kalau bisa laksanakan 2 rakaat salat. Karena bagaimanapun orang-orang yang kemudian terbangun di sepertiga malam, kemudian dia berdoa, selepas dia tertidur, kemudian dia wudu dan salat, maka di pagi harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hati kita dengan hati yang baik. Kemudian juga akan diberikan semangat untuk menatap hidup. Tapi orang yang tidak pernah bangun di sepertiga malam, kemudian dia melewati sholat subuh, kemudian dia terbangun, maka dia menjadi hatinya hati buruk, dan dia tidak punya langkah masa depan. Apa yang harus dilakukan di siang itu dia bingung, karena dia tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga akan ditimpakan banyak masalah yang tidak tahu apa penyebabnya. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, kembalilah kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidaklah Rasul memerintahkan perkara-perkara ini kecuali untuk kebaikan kita semuanya, dan juga kebaikan kepada keluarga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada